Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan tentang iman dan kepercayaan yang benar, bahwa umat-umatnya harus percaya, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang memiliki iman yang benar terhadap Dia. Saudara, saat ini saya dan saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, kita adalah orang-orang Kristen. Ataupun mungkin saat ini saudara sedang mendengarkan renungan ini siapapun saudara, pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Di sini ditegaskan saudara di ayat 11 bahwa karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Apa maksudnya barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan akan campur tangan dalam hidup orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya pertanyaannya saat ini, siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka firman-Nya menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Tuhan akan membela saudara. Apapun situasi keadaan kehidupan saudara,
Pembelaan Tuhan akan dinyatakan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara, dan itu akan dia lakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Itu sebabnya saat ini saudara, di pagi hari yang indah ini, mari kita koreksi iman percaya kita kepada Tuhan. Di ayat 9 dan 10 tadi ditegaskan, dan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inti dari iman di sini yang ditegaskan oleh Paulus saudara, bahwa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayanya itu dibuktikan melalui perkataan. Ada sebuah pengakuan yang membuktikan imannya. Karena dikatakan barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, orang itu akan diselamatkan. Hari ini sebelum saya akan melanjutkan renungan ini saudara, pastikan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita membutuhkan Juru Selamat di dunia ini. Karena perjalanan kita tanpa Juru Selamat adalah perjalanan menuju ke neraka. Karena setiap kita orang berdosa, dan orang-orang berdosa tidak akan layak masuk ke sorga, karena satu dosa saja tidak layak masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Nah, itu sebabnya pertanyaannya, siapa kita yang tidak berdosa? Semua manusia di dunia ini semua sudah berdosa. Hanya satu yang pernah hidup di dunia ini yang tidak berdosa, yaitu dia yang datang dari sorga. Dialah Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau menuju ke sorga, bukan menuju ke neraka, maka saudara harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara diselamatkan. Saudara menjadi warga kerajaan sorga. Detik ini pun kalau saudara percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara buktikan dalam tindakan saudara, ibadah saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, detik ini pun saudara adalah orang yang sudah diselamatkan. Pastikan hari ini saudara sudah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bahwa percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan kita memiliki iman yang benar, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan demikian ada jaminan firman Tuhan juga bagi kita saudara. Selain kita diselamatkan, selain kita beroleh hidup yang kekal, selagi kita masih berjalan di dunia ini, melakukan kegiatan kita, menjalani kehidupan kita hari demi hari di dunia ini, maka ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dia akan membela kita, dan dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan ini bukan pendeta yang berbicara saudara, yang menjamin, bukan pendeta yang memberi jaminan ini, tetapi ayat 11 itu dikatakan karena kitab suci berkata, firman Allah yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Firman Allah menegaskan bahwa orang yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kitab suci berkata, kalau saya dan saudara hidup dalam iman kepada Tuhan yang dibuktikan melalui perkataan dan tindakan kita, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan siapapun saudara. Kenapa saudara? Kita lihat alasannya. Yang pertama ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan status. Tidak ada orang kaya, orang miskin. Tidak ada orang yang berjabatan, orang yang tidak berjabatan. Tidak ada perbedaan status di hadapan Tuhan. Kaya, miskin, sama semua di hadapan Tuhan. Manusia yang membeda-bedakan saudara. Dan yang akan membedakan kita adalah iman. Kalau saudara beriman, maka siapapun saudara, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan membela saudara dan tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Saudara orang yang tidak dianggap,
saudara, orang yang dianggap rendah dan sebagainya, di hadapan Tuhan saudara bisa dianggap berharga jika saudara hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Pastikan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, dibuktikan melalui perkataan dan tindakan saudara, maka saudara adalah orang yang dibela oleh Tuhan, tidak akan diizinkan dipermalukan, dan Dia tidak pilih kasih. Dia tidak membeda-bedakan, karena dikatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di mana pada masa itu saudara, ada di satu sisi orang Yahudi menganggap diri mereka orang yang rohani, orang beriman, dan orang-orang non-Yahudi itu kafir. Orang-orang Yunani itu kafir. Sedangkan orang-orang Yunani menganggap diri mereka adalah orang yang cerdas, sumber dari filsafat. Dari sanalah filsuf-filsuf. Mereka menganggap orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang tidak logis. Jadi dua-dua menganggap yang lain rendah. Tapi akhirnya Tuhan yang berkata, sekarang tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Yang membedakan itu adalah iman. Artinya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan tidak membedakan siapapun. Sehina apapun saudara dianggap, serendah apapun saudara dianggap, sesusah apapun kehidupan saudara, dengar, Tuhan tidak membedakan. Kalau hari ini saudara hidup dalam iman, saudara buktikan iman saudara, maka firman Allah menegaskan bahwa saudara akan dibela. Dia tidak membeda-bedakan. Tidak ada perbedaan antara pendeta dengan tidak pendeta. Kalau kita datang kepada Tuhan, sama saja saudara, iman kita kepada Dia yang akan membedakan. Itu sebabnya pastikan saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Jalani hari-hari saudara. Hari ini saudara memulai kegiatan saudara, jalani segala kegiatan saudara dalam iman bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara, bahwa Tuhan itulah Tuhan atas kehidupan saudara. Dialah juru selamat dalam kehidupan saudara, dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Lalu kemudian selanjutnya ayat 12 itu saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan berikutnya dikatakan karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, kata yang dipakai Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, di sana menegaskan otoritas Tuhan, bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang berotoritas. Kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Karena Dia berotoritas untuk membela saya dan saudara. Dia berkuasa untuk membela kita. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Dia, Dia akan bela dan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Dia berkuasa, Dia berotoritas untuk membela setiap kita. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dia berotoritas, Dia berkuasa atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan saudara, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saudara sedang ada dalam keadaan sakit. Mungkin ekonomi saudara begitu hancur-hancurnya. Usaha saudara berantakan semua. Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berotoritas. Dia Allah yang sanggup buka jalan bagi saudara. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara. Dia sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Dia sanggup membangkitkan lagi ekonomi saudara yang hancur. Dan Dia sanggup mengangkat dan menanggalkan segala beban persoalan dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berotoritas. Itu sebabnya percayalah kepada Dia. Buktikan iman percaya saudara kepada Dia dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dalam saudara melaksanakan kegiatan saudara, buktikan saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dengan demikian Dia akan menunjukkan pembelaannya bagi saudara. Dia Allah yang berkuasa membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan kemudian yang terakhir masih ayat 12 saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai juga adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jika kita beriman kepada Dia dan kita tunjukkan, kita buktikan iman kita dengan berseru-seru kepada Dia, dengan berdoa kepada Dia, maka di sini dikatakan bahwa Dia Allah yang kaya bagi kita. Dengar saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan kaya di sana, seperti kata keterangan.
Tetapi kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, maka di sana dengan jelas kita bisa melihat kata kerjanya itu adalah kata kerja yang menegaskan bahwa Allah secara aktif menyatakan kekayaannya dan secara linier, artinya secara terus-menerus. Itu sesuatu yang dahsyat, saudara. Bahwa Allah akan membela orang-orang yang percaya kepadanya, tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan. Kenapa? Karena Dia akan menyatakan kekayaannya secara berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Dia akan menunjukkan dan membuktikan kekayaannya secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tak terukur kekayaan Tuhan dalam semua aspek, dalam semua bidang. Dan Dia akan menyatakan kekayaannya itu secara terus-menerus bagi kita. Alami kekayaan Tuhan yang berlimpah dalam begitu banyak aspek kehidupan kita yang kita butuhkan. Allah itu akan menyatakan kekayaannya. Sekali lagi, saudara, ayat 11 dikatakan, karena kitab suci yang berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita buktikan melalui perkataan dan tindakan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita buktikan juga iman kita kepada Dia dengan berseru dan berdoa kepada Dia. Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Siapapun kita, Dia tidak membedakan. Setiap saudara berharga di mata Tuhan, dan Dia akan membela saudara kalau saudara beriman kepada Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa untuk membela kita. Dan yang ketiga, karena Allah itu adalah Allah yang akan menyatakan kekayaannya bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara pagi hari ini. Jalani hari ini, saudara, dengan iman bahwa Tuhan akan membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Apapun kondisi dan keadaan saudara saat ini, Dia tidak izinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini adalah buktikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan melalui perkataan, tindakan saudara, dan melalui seruan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali berdoa terlebih dahulu bersama, saudara. Namun biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka, ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa
biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat.
dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anakmu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anakmu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anakmu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anakmu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu
nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.